Assalamualaikum, halo para pemirsa dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya di channel Sundri TV yang dimana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri yang tayang pada tadi malam, yang dimana BHSI semakin seru dan sangat asik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan dimana disitu ada Dewa, yang dimana Dewa sedang melaporkan terhadap polisian atas kejadian yang telah menimpa terhadap pengacara suruhan Nenek Ratu, meskipun Dewa tidak mengetahui jika itu adalah pengacara suruhan Nenek Ratu. Namun Dewa yang telah menolong terhadap dirinya karena pengacara itu telah dirampok atau dianiaya oleh para penjahat. Dewa pun menolong terhadap pengacara itu. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Tante Merlin bersama Pajar, yang dimana Tante Merlin telah selamat dari genggaman Pak Jos, yang dimana Lia di situ telah mengorbankan dirinya demi keselamatan Tante Merlin. Bahkan Lia pun rela dimakan buaya demi selamatnya Tante Merlin. Maka dari itu Pajar pun yang bersama ibunya Merlin di situ pun Pajar berusaha untuk memohon terhadap Merlin memaafkan atas perbuatan Lia. Di sisi lain Tante Merlin pun belum bisa menjawab atas pertanyaan Pajar. Lama kemudian Merlin pun menyuruh Pajar untuk mengantarkan dirinya berobat ke Serang, Banten. Di sisi lain Dewa dan Nana yang sudah sampai di tempat Junior Garden, tiba-tiba di situ ternyata ada rombongan Balad Sitoni para penjahat, yang dimana mereka sedang melakukan sesuatu, yaitu untuk menjebak Dewa membuat lubang. Sitoni pun yang mengetahui atas kedatangan Dewa, maka Sitoni pun menelepon anak buahnya untuk segera pergi dari tempat itu. Lama kemudian Dewa pun turun dari mobilnya bersama Nana. Tiba-tiba pas turun begitu berjalan baru 3 langkah, Dewa langsung kena jebakan Sitoni, terperosok ke dalam lubang itu. Lama kemudian Sitoni pun langsung keluar bersama anak buahnya untuk mengambil Nana termasuk Junior. Di situ pun Sitoni bersama kawan-kawannya menertawai Dewa yang telah terperosok ke dalam lubang. Lama kemudian Sitoni pun bersama penjahat membawa Nana bersama Junior. Namun ketika rombongan Balad Sitoni mau membawa Nana, tiba-tiba seperti biasalah geng Tengkorak Emas atau Golden Skull yang hadir di tempat itu untuk menolong Nana termasuk Junior. Akhirnya mereka pun menolong Nana, dan pada akhirnya terjadilah keributan atau perkelahian antara Balad Sitoni termasuk geng Tengkorak Emas. Singkat cerita, rombongan Balad Sitoni pun kalah oleh geng Tengkorak Emas. Lalu Balad Sitoni pun kocar-kacir dari tempat itu. Setelah itu para geng Tengkorak Emas pun menolong Dewa yang ada di lubang itu. Namun ketika Dewa ditolong termasuk Nana, tiba-tiba seperti biasa Dewa malah mengusir rombongan geng Tengkorak Emas itu. Akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu. Namun setelah pergi, tiba-tiba rombongan geng Tengkorak Emas pun menelpon terhadap Pak Nopal. Maka dari itu dikarenakan ada pengusiran dari Dewa, akhirnya Pak Nopal pun menyuruh terhadap anak buahnya, mengatakan jikalau besoknya lagi kalau mau menolong, yang harus diutamakan adalah Nana dan Junior. Sekali-kali Dewa hajar saja, kata Pak Nopal, biar tahu rasa terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Selanjutnya di situ ada Tante Merlin yang dititipkan oleh Pajar terhadap pembantunya untuk menjaganya, yang dimana Tante Merlin melanjutkan pengobatannya yang ada di daerah Serang, Banten. Di sisi lain di situ ada Nenek Ratu yang bersama si Keti, yang dimana Nenek Ratu telah menunggu kedatangan pengacara. Karena saking lamanya pengacara, akhirnya Nenek Ratu pun memutuskan untuk menelepon pengacara itu. Di sisi lain ketika ditelepon oleh si Keti ke pengacara itu, namun yang ngangkat teleponnya adalah istrinya. Bahkan si Keti pun membicarakan kepada Nenek Ratu, ini adalah istrinya pengacara itu, namun pembicaraannya sangat menyedihkan atau sedang keadaan menangis. Lalu gak lama kemudian Nenek Ratu pun menelepon terhadap istrinya pengacara itu, dan ternyata di pembicaraan itu istri dari pengacara itu membicarakan soal suaminya pengacara itu yang telah dianiaya oleh sekelompok para penjahat, yang dimana
pengacara itu pun lagi kritis yang ada di rumah sakit. Gak lama kemudian Nenek Ratu pun menuju rumah sakit itu untuk menjenguk pengacara itu bersama si Kathy. Namun ketika mau berangkat Nenek Ratu, si Parah pun ada menghampiri Nenek Ratu. Nenek Ratu pun bilang kepada si Parah jikalau dirinya mau ke rumah sakit untuk menjenguk pengacara itu. Di situ pun si Parah merasa kaget karena anak buahnya yang tolol bodoh telah menganiaya pengacara itu. Si Parah pun yang merasa ketakutan karena itu adalah ulah dirinya. Akhirnya si Parah pun memutuskan untuk menjenguk berpura-pura kasihan terhadap pengacara itu. Bahkan si Roni dan si Lipiul pun yang ada di situ ikut ke rumah sakit. Di sisi lain di situ ada Pajar yang dimana Pajar sedang mencari keberadaan Lia karena Lia selama ini telah menghilang. Apalagi Pajar telah mendapatkan surat panggilan yang kedua kali dari kepolisian untuk Lia. Maka dari itu Pajar pun mencari keberadaan Lia. Di sisi lain Nek Ratu dan si Parah termasuk si Lipiul dan si Roni yang sudah sampai di tempat pengacara itu yang ada di rumah sakit. Gak lama kemudian Nek Ratu pun menyapa istrinya pengacara itu. Namun di sisi lain ketika si Parah menyapa istrinya, bahkan si Parah pun mengatakan kata sabar, istrinya pengacara pun mengatakan, apa sabar? Saya tidak cukup sabar. Pokoknya saya harus melaporkan terhadap kantor kepolisian. Ini harus segera dibereskan perlakuan ini. Orangnya harus ketemu, harus dipenjara seumur hidup, kata istrinya pengacara itu. Di situ pun si Parah semakin takut ketahuan jikalau dirinya yang telah melakukan semua ini. Bahkan Ratu pun mendukung atas perkataan istrinya Pak pengacara itu soal laporan terhadap ke polisi untuk diusut soal kejadian ini. Singkat cerita, gak lama kemudian datanglah 2 orang kepolisian mendatangi istrinya pengacara itu, yang dimana polisi itu telah menemukan orang yang telah menganiaya pengacara itu. Bahkan kepolisian pun sudah mempunyai saksi, yang dimana saksi itu adalah dari pihak Dewa Buana. Di situ pun Nek Ratu yang sangat bahagia mendengarkan soal dewa. Mendengar kejadian itu, si Parah pun yang merasa ketakutan, takut ketahuan, apalagi ini yang jadi saksinya adalah Dewa Buana. Takut jikalau yang melakukannya adalah mamahnya sendiri. Lama kemudian Nenek Ratu pun menanyakan keberadaan dewa, namun Pak Polisi pun tidak mengetahui karena ini harus dirahasiakan, kata Dewa Buana, kata Pak Polisi. Si Roni pun yang melihat muka Bu Parah, si Roni curiga jikalau pelakunya adalah Parah. Maka dari itu si Roni pun akan memanfaatkan situasi ini atau memeras terhadap Bu Parah. Di sisi lain di situ ada Nana, yang dimana Nana ketika bangun tidur pas mau melirik ke kanan kirinya ternyata dewa gak ada. Lalu Nana pun mencari keberadaan dewa. Ternyata dewa sedang membenarkan genteng karena situasi cuaca lagi hujan. Sehingga banyak genteng-genteng yang belum dibenerin oleh Mas Dewa. Akhirnya ketika turun hujan banyak yang bocor ke dalam. Dewa pun merasa kasihan terhadap Junior dan Nana. Akhirnya Dewa pun memutuskan untuk membenarkan genteng meskipun keadaan malam. Apalagi Dewa sekarang keadaan sakit yang sangat parah. Meskipun Nana tidak mengetahuinya karena Dewa ngumpet-ngumpetin kesakitan dirinya. Karena Dewa tidak mau diketahui oleh Nana. Singkat cerita, setelah Nana menyuruh Dewa untuk turun, akhirnya Dewa pun turun. Lama kemudian Nana pun mengambil anduk, lalu Dewa pun dikeringkan oleh Nana pakai handuk itu rambutnya. Lama kemudian disitulah terjadilah keromantisan antara Dewa dan Nana. Namun di sisi lain ketika di penjara itu ternyata Dewa merasa cemburu atas pada orang misterius itu. Tapi Nana yang terus menerus untuk menguatkan terhadap Dewa jikalau dirinya akan selalu mencintai Mas Dewa.
Di sisi lain di situ ada Pak Polisi, yang dimana Pak Polisi sedang menangkap orang yang telah menganiaya para pengacara Nek Ratu. Di situ pun Pak Polisi telah menemukan orang itu, yang dimana ternyata orang itu adalah suruhan si Parah. Lalu ketika mau diborgol, tiba-tiba penjahat itu kabur, langsung lari. Polisi pun mengejarnya, tapi polisi gak berhasil menangkap orang itu. Di situ pun suruhan si Parah pun langsung menelpon si Parah untuk minta bantuan, tapi si Parah yang malah memarahi dirinya, bahkan langsung menutup teleponnya. Akhirnya penjahat yang suruhan si Parah itu pun memutuskan dirinya mau minta bantuan terhadap Pak Nopal, apalagi Pak Nopal telah menawarkan dirinya untuk bekerja sama dengan Pak Nopal. Akhirnya singkat cerita, penjahat suruhan si Parah itu pun pergi ke tempat Pak Nopal untuk bekerja di tempat Pak Nopal. Di sisi lain Pajar yang masih mencari keberadaan Lia. Bahkan Pajar pun mencurigai jika ini adalah perbuatan Pak Nopal. Akhirnya Pajar pun pergi ke rumah Pak Nopal. Ketika mau masuk ke rumahnya, namun Pajar pun takut ketahuan. Akhirnya Pajar pun masuk karena ada pembantu yang keluar. Pajar pun menyelip masuk ke dalam, lalu ke ruangan kerja Pak Nopal. Di situ pun Pajar tidak menemukan apa-apa, tapi Pajar di situ menemukan foto-foto Nana dan Junior. Akhirnya Pajar pun mencurigai jikalau Pak Nopal itu bukan hanya menculik Lia, tapi mau menculik Nana. Kemudian Pajar pun pulang lagi dari tempat itu. Bahkan di tengah perjalanan Pajar langsung menelepon Dewa, bahkan jikalau dirinya harus hati-hati dari Pak Nopal, kata Dewa, karena Pak Nopal mempunyai rencana untuk menculik Nana dan Junior, kata Pajar terhadap Dewa. Di sisi lain Pajar akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk mencari keberadaan Lia. Namun ketika Pajar melapor terhadap kantor polisi, tiba-tiba si Parah datang. Di situ pun si Parah lalu melaporkan terhadap polisi jika ini harus dituntut secara hukum, apalagi Lia yang sudah mendapatkan panggilan tidak datang. Akhirnya di situ pun terjadilah adu mulut antara Pajar dan si Parah. Polisi pun memisahkan Parah dan Pajar. Di sisi lain di situ ada Dewa, dan yang dimana Dewa sedang sakit. Bahkan penglihatan Dewa pun semakin gak jelas melihat sesuatu apapun. Di sisi lain di situ ternyata ada Lia, yang dimana Lia sedang dicari-cari oleh Pajar. Namun tiba-tiba Lia pun menelepon sambil mencari sinyal terhadap Pajar. Kemudian Pajar pun mengangkat. Di situ pun Pajar sangat bahagia atas keberadaan Lia. Akhirnya Pajar pun menyusul terhadap Lia. Di sisi lain di situ ada Dewa dan Nana, yang dimana Dewa sedang sakit, tapi Nana yang telah mengajak Dewa untuk pergi mencari makan bubur. Dewa pun akhirnya pergilah dari tempat Junior Garden bersama Nana. Meskipun Dewa keadaan sakit, tiba-tiba ketika sedang makan bubur, Dewa yang semakin parah sakitnya, penglihatannya pun agak remeng-remeng. Dewa pun minta izin terhadap Nana untuk ke WC. Tapi di situ pun Dewa berpura-pura dirinya mau mencari obat, membeli obat ke apotek. Namun tiba-tiba ketika pas Dewa mau ke apotek, Dewa langsung jatuh bahkan tidak sadarkan diri. Tapi di situ pun ada si Alia yang lagi di taksi. Si Alia pun segera turun dan menolong Dewa dinaikin ke mobil taksi bersama dirinya. Namun si Alia pun tidak menelepon terhadap Nana istrinya. Di sisi lain dibawalah Dewa ke rumah sakit oleh si Alia. Bahkan di situ pun si Alia dirinya lah yang akan membayar semua biayanya. Bahkan si Alia pun mencari uang dari mana, kata si Alia. Si Alia pun meminjam kepada si Roni dan si Priska, tapi malah menertawakan si Alia. Akhirnya si Alia pun menelpon lagi terhadap si Wilson untuk pinjam uang 20 juta untuk pengobatan Pajar Dewa. Akhirnya di situ Pak Nopal yang telah mendengarkan pembicaraan si Alia, Pak Nopal pun suruh menghadap dirinya kalau butuh uang. Singkat cerita, si Alia pun memaksakan diri untuk
ke tempat Pak Nopal karena lagi membutuhkan uang, meskipun si Alia sangat gengsi bertemu dengan Pak Nopal. Di sisi lain, Nana yang telah menunggu kedatangan Dewa, tiba-tiba Fajar pun yang melihat Nana karena kasihan lagi sendirian bersama Junior. Di situ pun Fajar menolong Nana, namun Nana takut ada apa-apa, takut Dewa cemburu lagi. Akhirnya Fajar pun menyuruh Pasha untuk menolong Nana termasuk Lula. Oke pemirsa, itulah singkat daripada BHSI yang tayang pada tadi malam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.